Seorang anggota DPRD Kota Surabaya dan 5 orang lainnya terjebak di dalam lift selama lebih dari 2 jam. Seorang pengusaha tekstil di Tegal, Jawa Tengah mengirimkan ribuan sarung dan selimut untuk korban gempa Cianjur. Jelang pernikahan putra bungsu Presiden Joko Widodo, pengamanan kediaman mempelai wanita Erina Gudono mulai diperketat. Selamat sore pemirsa, selama 30 menit ke depan kami akan menemani Anda bersama saya Amda Soraya. Inilah kabar Indonesia. Berita pertama datang dari Semarang, Jawa Tengah. Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah mengungkap peredaran narkotika di tempat hiburan malam di wilayah Kabupaten Pemalang dan Pekalongan. 3 orang tersangka diamankan yakni pegawai dan pengelola tempat hiburan malam. Narkotika. Ketiga orang tersangka penyalahgunaan narkotika yakni masing-masing berinisial IH, BK, dan AW diamankan petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah di tempat hiburan malam di Kabupaten Pemalang dan Pekalongan. Pengungkapan kasus peredaran narkoba ini berawal dari penangkapan tersangka IH, seorang pegawai tempat karaoke di wilayah Pemalang, yang kedapatan membawa sabu seberat 2,6 gram dan ganja seberat 0,5 gram. Dari penangkapan IH, petugas mengamankan tersangka BK, pegawai tempat karaoke di Pekalongan, dan tersangka AW, seorang pengelola tempat hiburan malam di Pemalang, yang membeli narkoba dari seseorang yang kini masih dalam penyelidikan. Dari pemeriksaan terhadap tersangka AW diketahui sebelumnya juga pernah terlibat dalam kasus serupa di tahun 2020 bersama artis Andi Novitalia alias Vitalia Sesa dan telah menjalani hukuman selama 1 tahun 8 bulan penjara. Meski dari pengakuan tersangka barang tersebut akan dikonsumsi sendiri, namun penyidik masih mendalami terkait dugaan barang tersebut akan dijual lagi kepada pengunjung tempat hiburan malam. Tim BNN Kabupaten Batang dan tim BNN Provinsi Jawa Tengah melakukan gelar perkara dan didapatkan fakta bahwa IH diperintah oleh AW untuk membeli narkotika jenis sabu dengan memberi uang melalui transfer sebesar 5 juta rupiah. Diketahui bahwa AW adalah pengelola atau pengurus atau manajer dari 2 tempat hiburan malam di Kabupaten Pemalang. Pengungkapan peredaran narkoba ini merupakan komitmen BNNP Jawa Tengah dalam memberantas penyalahgunaan narkotika di tempat hiburan malam. BNNP Jawa Tengah juga akan merekomendasikan kepada pemerintah daerah untuk mencabut izin operasional tempat hiburan malam jika memang terbukti dijadikan tempat peredaran narkoba. Atas kasus ini, ketiga tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba dengan ancaman pidana maksimal hukuman mati. Dari Semarang, Jawa Tengah, Henufan, Lingkar TV, melaporkan. Ya pemirsa, bantuan untuk korban gempa Cianjur terus disalurkan. Salah satunya seorang pengusaha tekstil di Kota Tegal, Jawa Tengah, mengirimkan bantuan berupa sarung dan selimut untuk korban bencana gempa di Cianjur. Seorang pengusaha tekstil di Kota Tegal, Jawa Tengah pada Senin siang mengirimkan bantuan berupa potongan sarung dan selimut yang dikirimkan langsung ke Cianjur untuk warga korban bencana. Sebanyak 5.000 potong selimut serta 5.000 potong sarung dewasa dan anak-anak dikirimkan langsung dan dibagikan kepada para korban bencana. Jamaluddin Al-Katiri, pemilik perusahaan tekstil, mengaku sudah melihat langsung kondisi di Cianjur setelah terjadi gempa bumi. Dan bantuan yang diberikan ini sesuai yang dibutuhkan oleh warga Cianjur. Selain itu, Jamaluddin berharap dengan dikirimkannya bantuan ini dapat memotivasi para rekan pengusaha agar ikut serta mengirimkan bantuan untuk korban di Cianjur. Saya alhamdulillah hari pertama gempa Cianjur, saya menyempatkan diri datang langsung ke Cianjur. Memang Masya Allah, itu cobaan dari Allah. Kapan itu? Saya hampir dua malam di Cianjur. Setelah itu saya lihat, kemarin saya pulang ke Tegal untuk mempersiapkan bantuan lanjutan. Kalau kemarin makanan,
Sekarang saya mempersiapkan bantuan dari pohon korma untuk membantu apa yang kita mampu dari sarung pohon korma. Alhamdulillah untuk hari ini kami menyempatkan bisa mengirimkan 5.000 potong selimut dan 5.000 sarung, baik dewasa maupun anak-anak. Itu yang saya lihat di lapangan yang memang dibutuhkan. Jadi saya berharap juga teman-teman tekstil yang lain yang ada di Pantura, tolong bantulah saudara-saudara kita. Nanti Karena kebetulan di Jawa Barat itu sangat luar biasa bencana ini. Ini bencana kemanusiaan yang saya pernah lihat setelah Aceh adalah di Cianjur ini. Diketahui korban gempa bumi di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat sudah mencapai 321 orang meninggal dan 11 orang masih hilang berdasarkan keterangan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Adapun jumlah pengungsi mencapai 73.874 orang yang tersebar di 325 titik pengungsian terpusat dan mandiri. Dari Tegal, Jawa Tengah, Gus Fadilah, Lingkar TV, melaporkan. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Wah iki yo siaran TV wah apik temenan. Filme cocok karo suasanane. Elah. Lah bro ngene iki awan-awan kok. Iki lho nonton TV, Kang. Wah genah edan kowe wong genang delok HP kok delok TV piye? Wah kurang update kowe iki, Kang. Lho maksudnya piye kok ngarane aku update itu? Iki lho deloken aku nonton TV tenan. Apa kira nonton HP? Wong delok HP ngono genah edan apa iki. Iki lho delok siarane. Lho, kok iso ya? Yo TV apa? Jenenge Lingkar TV, Kang. Saiki erane TV kok ngene iki. Kok Lingkar TV nek dia awak dhewe panggone iso nonton TV lewat HP. Kok ngene iki. Ana film-film ngene iku ya? Iya, filme apik-apik kaya ngene iki. Awak dhewe nek sawah leren mbut gawe iso leren ndelok film-film ngene iki. Padha iso ngene iku. Iso, ora ketinggalan karo cah-cah kae. Lho. HP ku kok ora iso tak nggo ngono piye carane iki? Iki lho Rip, tak doi carane. Piye? Kowe buka Play Store. Play Store, Mas. Yo iku pokoke. Play Store apa? Ketik Lingkar TV. Engko lek wis ngono, klik install. Nah, engko wis ana metu menune Lingkar TV karek ndelok siaran apa ae. Film-filme apik-apik. Berarti film channel Lingkar TV metu nang kene kabeh ra? Iso. Filme wah cocok karo suasana cara didelok ngene. Oh, wis iki iso iki. Iya metu kabeh ngene TV wah. Iya. Ondiange ya. Mangkane Lingkar TV filme apik-apik kabeh. Iya aku ngene kok lagi reti iki malah. Sekolo Iya. ana bocah-bocah jaki delok. Heeh ben seru nang kene ya kawan. Wabek. Rene lo. Tak deloki apik-apik ana film Jos iki. Rene go rene. Oh iki lho tak deloki film nang Lingkar TV. Solutif dan terpercaya. Saat ini Anda masih menyaksikan Kabar Indonesia. Seorang anggota Dewan Kota Surabaya dan 5 orang lainnya terjebak di dalam lift selama 2 jam lebih.
Beruntung mereka selamat setelah petugas menolongnya dan hingga saat ini lift belum bisa digunakan karena rusak dan masih menunggu perbaikan. Salah satu anggota Dewan dari fraksi PKB DPRD Kota Surabaya, Minun Latif, terjebak di dalam lift selama 2 jam lebih. Meski terjebak, namun anggota Dewan tersebut tidak panik. Setelah 2 jam lebih, akhirnya anggota Dewan dan kelima orang lainnya bisa keluar setelah petugas dari PMK Kota Surabaya membantunya. Kronologinya, anggota Dewan tersebut berada di ruangannya di lantai 5 hendak turun ke lantai 2. Namun lift tidak beranjak turun, justru naik ke lantai 7, lalu lift berhenti dan mengalami macet di lantai 6. Oh, udara nggak ada apa-apa, nggak apa-apa. Sempat was-was tadi. Enggak. Yang paling ditakutkan apa waktu itu? Enggak ada takut. Oh. Kita hanya menunggu segera dibuka gitu aja. Begitu macet, Camen upayakan apa yang bisa dilakukan waktu itu? Macet-macet. Suara sirine di dalam itu yang dipencet. Oh iya. Bunyi tapi ya terus kami membantu. Kemudian menghubungi siapa, Pak? Ya pertama Pak Eman, pelaku rumah tangga di Dewan. Kemudian Pak Mutandar, kepala sekwan di sini. Agar melanjutkan yang baik. Bah, tadi bisa keluarnya gimana, Bah? Proses pengamatan. Dengan cara apa? Dibuka. Naik ke atas, Pak? Atau gimana? Pertama naik ke atas, turun dari 7 ke bawah, di antara 65 itu gerak gitu loh. Nah, waktu keluarnya ini jenengan gimana? Kok bisa keluar? Ada dibuka teknisi lagi. Oh, ada teknisi yang datang. Matanya 2,5 jam di dalam. Setelah sirine darurat dinyalakan, akhirnya semua yang ada di dalam lift bisa diselamatkan dengan waktu 2 jam lebih. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sultan Asauki, Lingkar TV, melaporkan. Ya, semakin dekat dengan waktu pelaksanaan rangkaian pernikahan Erina Gudono dengan Kaisang Pangarep, pengamanan di sekitar kediaman calon pengantin perempuan semakin diperketat. Petugas keamanan baik yang berseragam maupun tidak berseragam akan ditempatkan di sejumlah titik dan diperkirakan mencapai 250-an personel TNI, Polri, dan lainnya. Beginilah terlihat para petugas keamanan dari TNI dan Polri saat menjaga di sekitar area kediaman Erina Gudono di Jalan Lombok nomor C6A RT 3 RW 59 Purwosari Sinduadi Melati, Kabupaten Sleman. Di area ini juga sudah ada penambahan CCTV sekurangnya di 20 titik yang mampu memantau semua pergerakan orang maupun kendaraan baik dari arah depan maupun arah belakang masuk komplek kampung. Pengamanan ketat ini merupakan protokoler pengamanan VVIP karena calon mertua Erina Gudono, Joko Widodo, bersama rombongan dijadwalkan akan datang ke kediaman Erina pada hari Jumat malam dalam rangkaian pasrah peningset serta mengantarkan calon pengantin pria untuk nyantri. Kami sudah steril. Semua gang, semua sudah terpasang CCTV. Sehingga mobil siapapun yang lewat akan terbantu. Ya. Jadi kita udah mulai pasang tenda-tenda ya, dan di sini ada 15 pos militer. Jadi yang tinggal di rumah-rumah atau di tempat-tempat tertentu 15 titik akan ditempati 150 tentara ditambah 50 dari Korem, dari sampai 200. Ini akan mensterilkan lebih steril semua gang-gang yang ada di sini. Sehingga saya yakin kehadiran Presiden di sini tidak ada masalah. Baik masyarakat semua sudah siap untuk mengamankan Presiden ya, karena ini adalah RI 1 yang di sini, sehingga baik itu secara langsung pengamanan secara langsung maupun tidak langsung kami sudah siapkan. Itu ada berapa unit CCTV yang terpasang nih, Pak? Yang terpasang di sini kalau tidak keliru hampir 20. Ya. 20 tempat. Pokoknya tidak ada sejengkal pun lini-lini yang tidak ada CCTV-nya. Semua udah ada CCTV-nya dan rahasia itu. Jadi jangan mencoba-coba orang yang masuk dengan mobil atau dengan kendaraan motor yang itu tidak akan terpantau. Semua akan terpantau. Warga masyarakat Sleman berharap semua kegiatan dapat berjalan lancar dan sukses dan tidak ada rintangan keamanan yang berarti. Warga juga merasa bangga bahwa salah satu warganya ada yang menjadi bagian keluarga dari orang nomor 1 di Indonesia. Dari Sleman, Yogyakarta, Dani Irawan, Lingkar TV, melaporkan.
Demikian kabar Indonesia, saya Amda Soraya dan seluruh kru yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.